Di tanah air, pemerintah membangun sekolah rakyat yang menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengalokasikan anggaran sekitar 1,1 hingga 1,2 triliun rupiah. Dan pada tahap pertama, pemerintah menargetkan sebanyak 100 titik sekolah rakyat sudah bisa menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang tidak memiliki akses pendidikan karena keterbatasan biaya. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam sorotan berita 1 sore untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto telah menggagas sekolah rakyat dan pada tanggal 14 bulan Juli ini program tersebut dilaksanakan. Sekolah rakyat sebagai program transformatif bertujuan agar tak ada lagi anak Indonesia kehilangan akses pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Berbagai persiapan di sejumlah daerah sudah dilakukan. Seperti Menteri Koordinator Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres renovasi gedung sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang. Gedung yang saat ini tengah direnovasi sebelumnya merupakan tempat pendidikan dan pelatihan milik BKP SDM Pacitan. Dalam kunjungannya, AHY menyampaikan bahwa progres pembangunan sudah mencapai 86%. Di Pacitan, sekolah ini akan menampung 100 siswa, terdiri dari 34 laki-laki dan 66 perempuan. Selain fasilitas pendidikan, sekolah ini juga akan menyediakan asrama sehingga siswa dapat belajar dengan lebih fokus dan aman. Artinya sedikit lagi kita tuntaskan baik fasilitas kelas, ruang-ruang belajar, laboratorium, kemudian juga ada perpustakaan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan di sebelah sana adalah lokasi asrama, karena ini akan menjadi boarding school, sekolah berasrama yang merupakan konsep yang terintegrasi. Mengapa? Karena sesuai dengan yang dicita-citakan dan menjadi kebijakan sekaligus program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga menegaskan bahwa tahap awal ini difokuskan pada pekerjaan fisik ringan hingga sedang sebagai bagian dari persiapan sebelum pembangunan sekolah rakyat permanen pada tahun depan. Rencananya, pembangunan ini akan dimulai September hingga Juni 2026 secara bertahap, sehingga pada saat tahun ajaran baru sudah bisa dioperasikan penuh. Kementerian PU pun menegaskan tahap pertama bukan berupa konstruksi besar, melainkan lebih kepada renovasi bangunan yang sudah ada agar segera bisa digunakan oleh anak-anak yang akan mengikuti program sekolah rakyat. Sebagian besar lokasi dalam tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir Juli. Proyek ini mencakup 3 subtahap, yakni 1A, 1B, dan 1C, dengan total 200 titik yang diperkirakan akan menampung hingga 20.000 murid. Targetnya itu bisa untuk 20.000 murid. Nah, itu karena satu tempat itu paling cuma berapa sih? Ini berapa kelas nih? Ya, ada 9 kelas, ada yang cuma 2 kelas, 4 kelas gitu-gitulah. Makanya karena satu tempat itu nggak seragam dan rata-rata juga cuma SMP tok atau SMA tok, makanya kemudian ditargetkan minimum 20.000 murid lah. Nanti akan mulai kita bangun bertahap mulai September 2025 hingga Juni 2026
Sehingga by Juli 2026 pada saat tahun ajaran baru sudah bisa di fully operasionalkan. Kalau tahap 1 sekitar 1 TN Bu ya. Ya, 1 TN lah total ya. 200 lokasi ya. 200 lokasi itu kita perkirakan sekitar 1,1 1,2 lah. Total ya. Karena hanya renov ringan dan sedang, Pak. Bukan pekerjaan berat fisik. Sekolah rakyat adalah sekolah berasrama dengan fasilitas setara sekolah unggulan. Bedanya, sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga paling rentan, yakni mereka yang masuk kategori desil 1 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Sekolah biasa yang pada umumnya tidak menyediakan fasilitas asrama dan siswa harus pulang pergi setiap hari. Sekolah rakyat dirancang sebagai boarding school gratis. Siswa tinggal di asrama, mendapatkan makanan, fasilitas belajar, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa biaya. Sistem berasrama memastikan setiap siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif, gizi yang seimbang, serta pembinaan karakter yang intensif. Sekolah rakyat akan menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan penguatan karakter seperti pelajaran kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup, tidak menggunakan kurikulum merdeka seperti sekolah biasa. Sekolah rakyat akan merekrut hingga 60.000 guru secara nasional, termasuk relawan pendidikan yang biasa bertugas di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Sekolah rakyat dibangun di lokasi strategis untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini minim akses pendidikan, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan, dan daerah terpencil di Jawa, tidak seperti sekolah biasa yang umumnya berada di kawasan padat penduduk atau perkotaan. Di sela-sela peninjauan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat akan dimulai dengan matrikulasi atau masa orientasi siswa dan guru. Sekolah ini ya utamanya adalah mereka yang dari keluarga putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Nah, pembiayaannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah atas arahan dari Presiden Prabowo. Lalu kurikulumnya tentu ada kurikulum formal, tapi juga ada kurikulum pendidikan karakter di samping pendidikan keterampilan yang lain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kembali memastikan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah. 100 sekolah rakyat tahap pertama sebagian besar menggunakan aset Kementerian Sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Aset tersebut tengah direnovasi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai kelas dan asrama siswa. Sekolah rakyat mencakup rombongan belajar di berbagai jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA yang tersebar di 100 lokasi. Dari 100 lokasi, 63 titik akan memulai pengenalan pada siswa pada 14 Juli 2025 dan sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025. Penyebaran lokasi didasarkan pada ketersediaan aset Kemensos dan data tunggal sosial ekonomi nasional atau ATATU DTSEN. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak, yaitu 48 titik. Kemudian Sumatera 22 titik, Sulawesi 15 titik, Bali Nusa Tenggara 4 titik, Maluku 4 titik, Kalimantan 4 titik, dan Papua 3 titik. Dan salah satu sekolah yang sudah siap menggelar proses belajar mengajar pada 14 Juli mendatang, Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Sekolah tak hanya menggratiskan biaya pendidikan, para peserta didik juga menerima perlengkapan sekolah lengkap dari pemerintah. Para siswa tak perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan di sekolah berasrama ini. Masyarakat merespons positif atas kebijakan ini. Kehadiran sekolah rakyat menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Sekolah ini tidak menuntut nilai tinggi atau sederet prestasi untuk bisa masuk, tetapi cukup satu syarat, yakni berasal dari keluarga miskin atau sangat miskin. Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menyebut sekolah rakyat sebagai kebijakan yang anti-mainstream. Menurutnya, selama ini berbagai program pendidikan selalu menetapkan standar ganda, yakni siswa yang miskin tetapi harus berprestasi. Ia menilai sekolah rakyat membalik logika tersebut. Sangat penting bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ini memiliki filosofi. Kita tahu bahwa di dalam naskah akademik nanti RUU Sikdiknas ini harus memuat landasan filosofis, landasan historis, landasan regulatif, mengapa pendidikan berkualitas gratis itu penting bagi
bangsa ini. Sekolah rakyat resmi beroperasi pada 14 Juli 2025 dengan jenjang tingkat SD, SMP hingga SMA. Sekolah akan menerapkan sistem boarding school atau asrama dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat dan bakat anak, namun tetap mengacu pada kurikulum sistem standar pendidikan nasional.